Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mekanika rekayasa 2 kali ini akan dibahas mengenai beban kritis dan izin dan pengaruh kondisi perletakan untuk pertemuan ke-15. Nah, jadi bekerjanya beban pada suatu balok atau suatu kolom menghasilkan sebuah tekuk. Jadi teori ini dikemukakan oleh Leonhard Euler pada tahun 1744 berdasarkan pada asumsi-asumsi berikut ini. Jadi ada 3 asumsi. Yang pertama, kolom yang dianalisis berbentuk lurus sempurna. Beban aksial tekan bekerja secara sentris pada penampang kolom. Dimensi longitudinal kolom jauh lebih besar dibandingkan dimensi transversalnya. Pada kasus kolom ideal dapat digunakan berbagai macam kondisi tempuan. Jadi pada gambar sebelah kanan ini menunjukkan tekuk pada kolom yang bertempuan sendi-sendi. Nah, jadi untuk tumpuannya ini bisa macam-macam, bisa sendi jepit, bisa sendi-sendi, bisa sendi bebas. Nah, itu berlaku untuk kolom maupun balok juga. Jadi untuk menghitung beban kritis tekuk ada 4. Jadi pada umumnya ada 4 peletakan, ada sendi-sendi, sendi roll, kemudian ada jepit-jepit, sendi roll jepit, dan jepit bebas. Nah, jadi perlu diperhatikan untuk penggunaan rumusnya untuk masing-masing tumpuan atau peletakannya. Jadi formulasi tekuk Euler secara umum dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ini, yaitu P kuadrat dikalikan I atau modulus elastisitasnya dikalikan I minimum dibagi dengan panjangnya, bisa panjang balok atau panjang kolom dikuadratkan. Jadi I minimum ini merupakan momen inersia, di mana momen inersia terhadap X dan terhadap Y-nya dihitung terlebih dahulu, kemudian diambil nilai yang terkecil, karena penampang akan menekuk ke arah sumbu yang terlemah atau yang hasil momen inersi yang terkecil. Jadi hasil formula beban kritis pada masing-masing jenis kolom ideal menunjukkan adanya perbedaan karena pengaruh nilai faktor tekuk K untuk setiap jenis kolom ideal. Nilai faktor tekuk tersebut akan mempengaruhi besarnya panjang tekuk efektif atau LK yang merupakan fungsi panjang aktual L dan nilai faktor tekuk K. Nah, jadi apa dilihat pada gambar yang ditampilkan pada slide ini. Jadi L ini merupakan panjang baloknya. Nah, LK ini merupakan panjang tekuknya. Jadi untuk panjang tekuk efektifnya dibagi menjadi 4 tumpuan sama seperti untuk beban kritis pada slide sebelumnya. Ada sendi roll itu panjang tekuk efektifnya sebesar L. Sendi roll jepit L per akar 2, jepit-jepit L per 2, dan jepit bebas itu 2L. Mari sama-sama kita perhatikan contoh yang ditampilkan pada slide. Nah, jadi ada balok peratakan atau tumpuannya jepit-jepit, kemudian untuk tingginya 22 cm dan lebarnya 10 cm. Jadi berapakah besar P izin dan tegangan izinnya? Apabila ketahui modulus elastisitasnya 1 kali 10 pangkat 5 kg per cm persegi, ini untuk IX-nya, dan ini untuk momen inersia Y-nya, maka diambil momen inersia terhadap Y-nya sebagai I minimum. Kemudian untuk pengerjaannya ditentukan dulu atau dihitung dulu P izinnya, dapatkan 45189,75 kg. Kemudian dimasukkan ke rumus P per A untuk mendapatkan tegangannya, yaitu 205,41 kg per cm persegi. Nah, jadi karena sudah didapatkan hasil P izinnya ini, untuk tegangan izinnya menggunakan rumus di bawah ini. Jadi ini untuk P izin, nah di bawah ini untuk tegangan izinnya. Selanjutnya untuk contoh kedua, terdapat sebuah kolom AB, jadi perletakan atau tumpuannya ini jepit sendi, jadi panjangnya 3,5 meter, untuk momen inersianya 2 kali 10 pangkat 5 kg per cm persegi, dengan izin bahannya 10 MPa. Nah, jadi ini mencari ukuran dari kolomnya. Jadi di mana ukuran kolomnya ini B kali B atau berbentuk persegi. Kemudian dilihat untuk rumus tegangan izinnya, di mana rumus tegangan izin itu merupakan P kuadrat dikalikan E per LK dibagi dengan I minimumnya dikuadratkan. Kemudian untuk I minimumnya ini merupakan akar dari I per A. Selanjutnya dimasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui dalam rumusnya. Ini nilai I minimum dimasukkan di dalam sini, I minimum. Kemudian dilakukan perhitungan secara matematis sehingga didapatkan untuk lebar setiap sisi untuk penampang persegi pada kolom tersebut, yaitu 6 kali 10 kali 6,10 cm. Sekian untuk mekanika rekayasa pertemuan ke-15. Jika ada yang kurang jelas dapat ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.